Assalamualaikum, halo guys. Di video kali ini aku mau ngebagiin tutorial cara mengedit video di aplikasi CapCut seperti di video awalan tadi ya. Oke, seperti biasa, langkah pertama kita buka aplikasi CapCutnya, kemudian kita tambah proyek baru, kita tambahkan video mentahan bitnya ya. Jika sudah ditambahkan video mentahan bitnya, kemudian kita klik videonya, kita pilih ekstrak audio ya. Jika sudah diekstrak untuk audionya, kemudian kita klik audionya, kita pilih irama, kita tambahkan iramanya sesuai dengan titik kuning atau biasa kita sebut titik bitnya ini ya. Kemudian kita checklist. Jika sudah, kita tambahkan dua foto terlebih dahulu yang ingin kita edit ya. Jika sudah, untuk video mentahan bit sama akhirannya bisa kita hapus ya. Lanjut, kemudian untuk rasio atau ukurannya bisa kita ubah dulu ya menjadi 9:16. Jika sudah, kita sesuaikan dulu ya durasi untuk foto pertamanya ini sampai di bit yang kedua atau durasinya 15,3s ya. Kemudian untuk foto keduanya ini durasinya itu 11 bit atau di sini durasinya 3,8s ya. Jika sudah, kemudian kita edit dulu ya untuk foto pertamanya ini. Untuk foto pertamanya ini, yang pertama fotonya kita agak besarin dulu seperti ini. Kita tambahkan keyframe tetap di bit pertama sama di bit yang keduanya ya. Lanjut, kemudian kita edit untuk foto keduanya ini ya. Untuk foto keduanya ini, yang pertama fotonya kita agak besarin dulu. Usahain untuk memperbesar fotonya ini harus sama ya garis tepinya ini. Jika sudah, kita tambahkan keyframe tetap di bit pertama sama di bit yang keduanya. Untuk di bit yang ketiganya ini kita tambahkan keyframe, fotonya kita perbesar ya. Lanjut, di antara bit kedua sama di bit ketiga, di tengah-tengahnya bisa kita tambahkan grafik yaitu keluar satu ya. Kemudian kita checklist. Jika sudah, kita pergi di bit yang kelima, kita tambahkan keyframe tetap. Di antara bit kelima sama di bit keenam, di tengah-tengahnya juga kita tambahkan keyframe tetap. Untuk di bit yang keenamnya, kita tambahkan keyframe fotonya kita perkecil ya. Lanjut, di antara bit keenam sama di bit ketujuh, di tengah-tengahnya juga kita tambahkan keyframe tetap. Untuk di bit yang ketujuhnya kita tambahkan keyframe, fotonya kita perbesar ya. Lakuin ngezoom fotonya ini dari bit yang ketujuh sampai di bit yang ke-10 ya. Kemudian untuk di dua bit akhirannya ini atau di bit yang ke-10 sama di bit yang ke-11, fotonya kita perkecil ya. Untuk caranya sama seperti tadi ya. Kemudian kita tambahkan satu keyframe tetap untuk di bit yang kosongnya ini ya.
Jika sudah, kemudian kita edit dulu shake-nya ya. Aku contohin di antara bit pertama sama di bit yang keduanya ini ya. Di foto yang pertama kita tambahkan 3 keyframe tetap di tengah, di kanan sama di kirinya. Untuk keyframe di kirinya ini, fotonya kita geser ke kanan bawah ya. Kemudian untuk keyframe tengahnya, fotonya kita miringkan ke kanan 3 derajat ya. Lanjut untuk keyframe kanannya, fotonya geser ke kiri atas ya. Jika sudah, untuk ketiga keyframe ini kita perhalus. Di sampingnya tambahkan 1 keyframe. Untuk keyframe kirinya kita hapus, kita tambahkan lagi. Untuk keyframe di sampingnya kita hapus ya. Lanjut untuk keyframe tengahnya juga sama ya. Sampingnya tambahkan 1 keyframe. Untuk keyframe tengahnya kita hapus, kita tambahkan lagi. Untuk keyframe di sampingnya kita hapus ya. Oke, lanjut lagi. Untuk keyframe kanannya juga sama. Sampingnya tambahkan 1 keyframe. Untuk keyframe kanannya kita hapus, kita tambahkan lagi. Untuk keyframe di sampingnya kita hapus ya. Oke, aku contohin sekali lagi ya. Di antara bit kelima sama di bit yang keenam, di sini ya. Yang pertama kita tambahkan 3 keyframe tetap. Tapi berhubung di sini udah ditambahkan 1 keyframe tetap, jadi kita tinggal menambahkan 2 keyframe tetap aja ya. Di kanan sama di kirinya. Untuk keyframe di kirinya ini, fotonya kita geser ke kanan bawah ya. Kemudian untuk keyframe tengahnya, fotonya kita miringkan ke kanan 3 derajat ya. Lanjut untuk keyframe kanannya, fotonya kita geser ke kiri atas ya. Jika sudah, untuk ketiga keyframe ini kita perhalus. Di sampingnya tambahkan 1 keyframe. Untuk keyframe kirinya kita hapus, kita tambahkan lagi. Untuk keyframe di sampingnya kita hapus ya. Lanjut lagi, untuk keyframe tengahnya juga sama. Sampingnya tambahkan 1 keyframe. Untuk keyframe tengahnya kita hapus, kita tambahkan lagi. Untuk keyframe di sampingnya kita hapus ya. Oke, lanjut lagi. Untuk keyframe kanannya juga sama. Sampingnya tambahkan 1 keyframe. Untuk keyframe kanannya kita hapus, kita tambahkan lagi. Untuk keyframe di sampingnya kita hapus ya. Oke, lakuin pembuatan shake-nya ini di antara bit pertama sama di bit yang kedua, dan di antara bit ke-10 sama di bit yang ke-11 di foto yang keduanya ini ya. Oke, jika sudah ditambahkan shake-nya di foto keduanya ini, kemudian kita buat jedak jeduknya ya. Aku contohin di antara bit kedua sama di bit yang ketiganya ini ya. Yang pertama kita tambahkan 3 keyframe tetap di tengah, di kanan sama di kirinya. Untuk keyframe di kirinya ini, fotonya kita geser ke kanan bawah ya. Kemudian tambahkan 1 keyframe di depan keyframe di bit kedua. Kembali ke keyframe kiri, kita hapus, kita tambahkan lagi. Untuk keyframe yang berada di depan keyframe di bit kedua kita hapus ya. Lanjut untuk keyframe tengahnya, fotonya geser ke kanan ya. Kemudian tambahkan 1 keyframe di depan keyframe kiri. Kembali ke keyframe tengah, kita hapus, kita tambahkan lagi. Untuk keyframe yang berada di depan keyframe kiri kita hapus ya. Oke, lanjut lagi. Untuk keyframe kanannya, fotonya geser ke atas ya. Kemudian tambahkan 1 keyframe di depan keyframe tengah. Kembali ke keyframe kanan, kita hapus, kita tambahkan lagi.
Untuk keyframe yang berada di depan keyframe tengah kita hapus ya. Oke, aku contohin sekali lagi ya. Di antara bit ke-6 sama di bit yang ke-7-nya ini, yang pertama kita tambahkan 3 keyframe tetap. Tapi berhubung di sini udah ditambahkan 1 keyframe tetap, jadi kita tinggal menambahkan 2 keyframe tetap aja ya. Di kanan sama di kirinya. Untuk keyframe di kirinya ini, fotonya kita geser ke kanan bawah ya. Kemudian tambahkan 1 keyframe di depan keyframe di bit ke-6. Kembali ke keyframe kiri, kita hapus, kita tambahkan lagi. Untuk keyframe yang berada di depan keyframe kiri kita hapus ya. Lanjut untuk keyframe tengahnya, fotonya geser ke kanan ya. Kemudian tambahkan 1 keyframe di depan keyframe kiri. Kembali ke keyframe tengah, kita hapus, kita tambahkan lagi. Untuk keyframe yang berada di depan keyframe kiri kita hapus ya. Oke, lanjut lagi. Untuk keyframe kanannya, fotonya geser ke atas ya. Kemudian tambahkan 1 keyframe di depan keyframe tengah. Kembali ke keyframe kanan, kita hapus, kita tambahkan lagi. Untuk keyframe yang berada di depan keyframe tengah kita hapus ya. Oke, lakuin pembuatan jedak-jeduk seperti tadi sampai keyframe di foto keduanya ini habis ya. Kemudian untuk foto keduanya ini kita salin ya. Salinannya kita jadikan sebagai foto yang ketiga. Untuk fotonya ini kita ganti dulu ya. Jika sudah diganti untuk fotonya, kemudian kita pergi di antara bit pertama sama di bit kedua di foto pertamanya ini ya. Di sini ya, di 3 keyframe yang tengahnya ini kita tambahkan efek. Kita ke menu pembukaan dan penutupan, kita tambahkan efek yang namanya kabur miring ya. Kemudian checklist, untuk efek kabur miringnya kita sesuaikan. Kaburnya 50, putarnya juga 50. Kemudian kita checklist. Untuk durasinya kita perpendek sampai di keyframe yang kanannya ya. Jika sudah, untuk efek kabur miringnya kita salin. Kita tempatkan di 3 keyframe yang tengah di setiap shake. Di foto kedua sama di foto yang ketiga ya. Jika sudah, kemudian kita pergi di bit yang ke-10 di foto yang kedua. Di sini ya, kita tambahkan efek. Masih di menu pembukaan dan penutupan, kita tambahkan efek yang namanya zoom berlian ya. Kemudian checklist. Untuk efek zoom berliannya kita sesuaikan. Ukurannya 85, intensitas sama kecepatannya 80, yang terakhir horizontalnya 75 ya. Kemudian checklist, untuk durasinya kita perpendek sampai di bit yang ke-11 atau sampai di akhiran di foto yang keduanya ini ya. Kemudian untuk efek zoom berliannya kita salin. Kita tempatkan di antara bit pertama sama di bit kedua di foto yang ketiganya ya. Untuk efek zoom berlian di foto ketiganya ini kita sesuaikan. Horizontalnya kita turunin menjadi 35. Kemudian kita checklist. Jika sudah, kemudian kita pergi di bit yang ke-7 di foto yang kedua. Yang ini ya, kita tambahkan efek. Kita ke menu lens, kita tambahkan efek yang namanya cermin ya. Kemudian kita checklist. Untuk efek cerminnya kita perpendek sampai di bit yang ke-8.
Kemudian untuk efek cerminnya kita salin, kita tempatkan di antara bit ke-9 sama di bit yang ke-10 ya. Jika sudah, untuk efek cerminnya kita salin lagi, kita tempatkan di antara bit ke-7 sama di bit yang ke-8 dan di bit yang ke-9 sama di bit yang ke-10, tapi di foto yang ketiga ya. Oke, kemudian kita pergi ke bagian awal. Di foto pertamanya kita tambahkan efek, kita ke menu nightclub, kita tambahkan efek yang namanya kamera goyang. Kemudian kita checklist. Untuk efek kamera goyangnya kita sesuaikan rentang sama kecepatannya 10. Kemudian checklist. Untuk durasinya kita tarik sampai di bit pertama di foto yang pertamanya juga ya. Jika sudah, kemudian kita ke bagian awalan lagi, kita tambahkan efek, kita ke menu lens, kita tambahkan efek yang namanya vignette ya. Kemudian checklist. Untuk efek vignette-nya kita pilih objek, kita pilih semua video. Kemudian kita checklist. Untuk durasinya kita tarik sampai di akhir bit atau di akhir video ya. Oke, kemudian kita ke bagian awalan lagi. Di menu utamanya ini kita tambahkan template awalannya ya. Untuk template awalannya nanti videonya aku sediain di deskripsi ya. Kita perbesar dulu. Kemudian pilih campuran, pilih pergelap, kemudian checklist. Jika sudah, kemudian kita tambahkan overlay yang kedap-kedip ya. Untuk overlay kedap-kedipnya nanti videonya aku sediain di deskripsi ya. Kita perbesar dulu, kemudian pilih campuran, pilih pergelap, intensitasnya turunin menjadi 5, kemudian checklist. Jika sudah, untuk overlay kedap-kedipnya ini kita salin, kita pasin sampai di akhir bit atau di akhir video ya. Oke, jika sudah, kita ke bagian awalan lagi. Di menu utamanya kita klik foto pertamanya, kita tambahkan animasi masuk, kita pilih perkecil ya. Untuk durasinya 1,3s. Kemudian checklist. Oke, kemudian untuk yang terakhir kita tambahkan template akhirannya. Untuk template akhirannya nanti videonya juga aku sediain di deskripsi ya. Oke, buat tutorialnya udah selesai. Buat kalian yang udah nonton video ini dan nontonnya juga sampai selesai, aku ucapin terima kasih banget. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye bye, see you the next video.